Di Desa Batara, sebuah kisah kelam terukir dalam ingatan. 7 hari sebelum air bah melahap segalanya, sebuah ketukan misterius mengusik tidur warga. Bukan ketukan biasa. Ini adalah panggilan dari alam gaib, pesan dari arwah yang terlupakan. Mereka yang tak percaya akan merasakan terornya. Mereka yang mendengar akan tahu bahwa kematian mengintai di balik setiap pintu. Dan dia datang bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyelamatkan. Namun, apakah kalian siap menghadapi kebenaran di baliknya? Desa Batara, sebuah permata tersembunyi di kaki Gunung Lawu, selalu diselimuti ketenangan yang menipu. Rumah-rumah kayu berjejer rapi, dikelilingi hijaunya sawah yang membentang luas. Sungai Batara, urat nadi desa, mengalir tenang di tepian. Gemericik airnya menjadi melodi pengantar tidur bagi warganya. Namun, ketenangan itu perlahan terkikis, digantikan bisikan-bisikan aneh yang menyelinap di antara angin malam, membawa serta aura dingin yang tak dapat dijelaskan. Seminggu sebelum malapetaka itu datang, ketukan misterius mulai menghantui. Bukan ketukan biasa dari tamu yang terlambat, melainkan ketukan pelan, berirama, seolah jari-jari kurus sedang mengelus daun pintu. Suaranya samar, nyaris tak terdengar, namun cukup untuk mengusik tidur lelap. Pak Karta, sesepuh desa yang rumahnya paling dekat dengan pinggir sungai, adalah orang pertama yang merasakannya. Malam itu, tepat pukul 12, ketukan itu hadir. Ia mengintip dari celah jendela, namun yang ia lihat hanya kegelapan yang pekat. Bulu kuduknya berdiri. Sejak puluhan tahun menetap di Batara, tak pernah ada kejadian aneh seperti ini. Ia mencoba mengabaikannya, menarik selimut lebih tinggi, namun ketukan itu terus berlanjut, konsisten, seolah tak kenal lelah. Esoknya, cerita Pak Karta menyebar bak api di jerami kering. Warga lain mulai melaporkan pengalaman serupa. Bu Sumi, pemilik warung kopi di ujung desa, bercerita bagaimana ketukan itu membuatnya terbangun dari mimpi buruk tentang air bah. Anaknya, Rina, bahkan bersumpah melihat bayangan kurus, tinggi menjulang, melintas cepat di antara pohon pisang di belakang rumah mereka. Ketakutan perlahan merayap, merasuki setiap sudut desa. Beberapa warga, seperti Pak Budi, kepala dusun yang cenderung rasional, mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin itu hanya ulah anak-anak iseng, ujarnya dalam rapat desa yang diadakan darurat. Atau mungkin hewan liar yang tersesat. Namun, tatapan mata yang penuh kegelisahan dari para warga membuktikan bahwa mereka tak sependapat. Ketukan itu terlalu ritmis, terlalu disengaja untuk sekadar ulah iseng atau hewan. 2 malam berikutnya, ketukan itu semakin intens, bukan hanya di 1-2 rumah, melainkan hampir di setiap rumah yang berdekatan dengan Sungai Batara. Bahkan, rumah-rumah yang letaknya agak jauh pun kini mulai merasakannya. Bu Siti, seorang janda tua yang tinggal sendirian, menjerit ketakutan saat ketukan itu terasa tepat di samping telinganya, seolah ada yang berbisik melalui dinding kayu. Ia bersumpah mendengar suara lirih, sebuah bisikan yang tak jelas, namun syarat akan kesedihan. Beberapa pemuda desa mencoba berjaga, membawa obor dan tongkat, menyisir setiap sudut desa yang gelap. Mereka berharap bisa menangkap pelaku di balik teror malam ini. Namun, setiap kali mereka mendekati sumber suara, ketukan itu berhenti dan kegelapan menelan jejak apapun. Hanya hawa dingin yang menusuk tulang yang mereka rasakan, seolah sesuatu yang tak kasat mata baru saja lewat. Kisah tentang ketukan misterius ini mulai dikaitkan dengan legenda lama desa. Konon, ratusan tahun yang lalu, seorang pengemis tua yang dikenal dengan nama Mbah Arjo diusir dari Desa Batara karena dianggap
pembawa sial. Ia meninggal di tepi sungai Batara, tubuhnya ditemukan mengambang setelah hujan badai. Beberapa warga percaya arwah Mbah Arjo masih gentayangan, mencari keadilan atau sekadar tempat berteduh. Pak Karta dengan wajah keriputnya yang dipenuhi kekhawatiran teringat akan sebuah ramalan kuno yang pernah ia dengar dari kakeknya. Ketika sungai menangis dan ketukan malam bergema, carilah dia yang dulu diusir, karena hanya dia yang bisa menuntunmu dari kegelapan. Ramalan itu selalu dianggap takayul belaka, namun kini di tengah teror yang tak bisa dijelaskan, ramalan itu terasa lebih relevan dari sebelumnya. Kecemasan warga semakin memuncak. Tidur menjadi barang mahal. Setiap malam mereka terjaga, menanti ketukan yang kini terasa seperti detak jantung kematian. Desa Batara yang dulu damai, kini diselimuti aura mistis yang mencekam. Anak-anak mulai demam, orang dewasa mudah marah, dan bahkan hewan peliharaan pun menunjukkan gelagat aneh. Anjing melolong tanpa henti di malam hari, dan ayam-ayam enggan masuk kandang. Suasana mencekam ini membuat beberapa keluarga mulai berpikir untuk mengungsi ke desa sebelah. Namun, ketakutan akan hal yang tidak terlihat membuat mereka terpaku di tempat. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan mereka, mengingatkan mereka bahwa mereka harus tetap berada di Batara, menunggu sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Malam kelima, teror ketukan mencapai puncaknya. Jika sebelumnya ketukan hanya terdengar, kini beberapa warga mulai merasakan kehadiran yang lebih nyata. Bu Lastri, seorang guru ngaji yang terkenal paling berani di desa, terbangun oleh suara gemerisik daun di samping rumahnya. Ia memberanikan diri mengintip dari celah tirai. Di bawah sinar bulan yang redup, ia melihat bayangan hitam, kurus, berdiri di depan pintu. Bayangan itu tidak bergerak, hanya terpaku, seolah sedang menunggunya. Jantung Bu Lastri berdegup kencang. Ia nyaris berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Bayangan itu tiba-tiba menoleh, dan Bu Lastri bersumpah melihat dua titik merah menyala di antara kegelapan wajahnya. Ketukan itu kemudian terdengar lebih jelas, lebih nyaring dari sebelumnya, tepat di daun pintu rumahnya. Bu Lastri ambruk, pingsan dalam ketakutan yang tak tertahankan. Kabar tentang penampakan Bu Lastri menyebar seperti api di jerami kering. Kepanikan melanda desa Batara. Jika sebelumnya hanya ketukan, kini ada wujud. Warga yang tadinya mencoba berpikir rasional, kini mulai menunjukkan tanda-tanda keputusasaan. Mereka berkumpul di balai desa. Wajah-wajah mereka pucat pasi, mata mereka dipenuhi kantung hitam karena kurang tidur. Pak Budi yang biasanya tenang, kini terlihat gelisah. "Kita harus melakukan sesuatu," ucapnya. Suaranya sedikit bergetar. Ini sudah di luar nalar. Pak Karta dengan kebijaksanaannya mencoba menenangkan suasana. "Ingat ramalan itu," katanya. "Ramalan tentang Mbah Arjo." Beberapa warga mencibir, menganggapnya tahayul. Namun, ada beberapa yang mulai berpikir, jika ini memang arwah Mbah Arjo, apa yang dia inginkan? Malam itu, sekelompok pemuda yang dipimpin oleh Anto, putra Pak Budi yang paling berani, memutuskan untuk berjaga di sekitar jembatan tua. Jembatan itu adalah penghubung utama desa, dan konon Mbah Arjo sering terlihat di sekitar sana. Mereka membawa lentera dan senjata seadanya. Tekad mereka bulat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dinginnya malam menusuk tulang, ditambah dengan keheningan yang mencekam, membuat bulu kuduk mereka meremang. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika rasa kantuk mulai menyerang, Anto melihatnya. Di tengah jembatan berdiri sosok kurus, compang-camping, membelakangi mereka. Sosok itu tampak ringkih,
seolah diterpa angin pun akan roboh. "Siapa di sana?" teriak Anto. Suaranya sedikit bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Perlahan ia berbalik. Cahaya rembulan menyoroti wajahnya yang kuyu, mata cekung, dan bibir pucat. Pakaiannya lusuh, sobek di sana-sini, persis seperti gambaran Mbah Arjo yang sering diceritakan. Sosok itu mengulurkan tangan kurusnya menunjuk ke arah hulu sungai. Jemarinya yang panjang dan kurus tampak seperti ranting pohon yang mengering. Tidak ada suara yang keluar dari mulutnya, namun Anto merasa ada pesan yang ingin disampaikan. Perasaan dingin merayap dari kaki hingga ubun-ubun. Sosok itu kemudian menoleh ke arah sungai, lalu menghilang seolah larut dalam kegelapan malam. Para pemuda terdiam, terpaku oleh apa yang baru saja mereka saksikan. Ini bukan ulah iseng, ini bukan khayalan, ini adalah kenyataan yang tak dapat mereka bantah. Keesokan harinya, Anto menceritakan pengalamannya kepada seluruh warga. Wajahnya masih pucat, matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Dia menunjuk ke hulu sungai, ucap Anto. Suaranya masih sedikit serak, seolah ingin menunjukkan sesuatu. Beberapa warga, terutama yang masih meragukan keberadaan arwah, mulai goyah. Penampakan yang begitu jelas disaksikan oleh beberapa orang membuat mereka tak punya pilihan selain percaya. Desa Batara kini diambang keputusasaan. Teror itu tidak hanya berhenti pada ketukan dan penampakan, ia juga mulai merasuki mimpi. Beberapa warga bermimpi buruk tentang air bah yang meluap, menghanyutkan rumah-rumah, dan menenggelamkan desa. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah sebuah peringatan yang kuat. Pak Karta, dengan tatapan mata yang dalam, mengangguk perlahan. Dia menunjuk ke hulu sungai, ulangnya. "Itu berarti ada sesuatu di sana, sesuatu yang penting." Warga mulai berdiskusi, mencoba mencari makna dari petunjuk yang diberikan arwah itu. Apakah ada bahaya yang mengancam dari hulu sungai? Apakah ini peringatan? Ketakutan bercampur dengan rasa ingin tahu mendorong mereka untuk mencari tahu lebih jauh. Sementara itu, ketukan di malam hari tidak berhenti. Ia terus datang, kini terasa lebih mendesak, lebih keras, seolah waktu semakin menipis. Ketukan itu tidak lagi hanya mengusik tidur, melainkan mendesak mereka untuk bertindak, untuk memahami sebelum semuanya terlambat. Suara gemericik sungai yang biasanya menenangkan, kini terdengar seperti bisikan ancaman, seolah sungai itu sendiri sedang gelisah, menyimpan rahasia kelam yang akan segera terungkap. Penampakan di jembatan tua dan bisikan hantu di setiap malam telah mengikis habis sisa-sisa rasionalitas di Desa Batara. Warga kini sepenuhnya yakin teror ini berasal dari arwah Mbah Arjo, pengemis tua yang dulu diusir. Desas-desus tentang arwah Mbah Arjo yang menunjuk ke hulu sungai memicu kepanikan baru. Pak Karta dengan wibawanya sebagai sesepuh mengumpulkan warga di balai desa. Suasana tegang menyelimuti ruangan. Wajah-wajah pucat, mata yang cekung, dan tubuh yang gemetar menjadi pemandangan umum. Mereka semua menatap Pak Karta, berharap ia memiliki jawaban. "Kita harus mencari tahu apa yang terjadi di hulu sungai," kata Pak Karta. Suaranya mantap, meskipun ada gurat kekhawatiran di wajahnya. "Anto, kamu dan beberapa pemuda lain siapkan diri. Kita akan menuju ke sana besok pagi." Beberapa warga protes. Hutan di hulu sungai dikenal sebagai hutan larangan, tempat yang dihindari karena konon dihuni makhluk halus. Legenda mengatakan, barang siapa yang masuk tanpa tujuan jelas akan tersesat selamanya. Namun, pilihan mereka terbatas. Teror ketukan tak kunjung berhenti, dan mimpi buruk tentang banjir bandang semakin menghantui. Mereka merasa didorong oleh kekuatan tak kasat mata, seolah Mbah Arjo sendiri yang mendesak mereka
untuk bertindak. Malam itu, teror mencapai puncaknya. Ketukan di pintu tidak lagi pelan, melainkan nyaring, berulang-ulang, seolah palu sedang menghantam dinding. Beberapa warga melaporkan melihat bayangan Mbah Arjo melintas di depan rumah mereka, seolah sedang mengawasi, mendesak. Bu Siti, janda tua yang rumahnya paling dekat dengan jembatan, bersumpah mendengar suara isakan tangis dari balik dinding, disusul bisikan lirih yang menyebut-nyebut nama air. Ketakutan melumpuhkan mereka, namun di saat yang bersamaan ada dorongan aneh untuk memenuhi keinginan arwah itu. Pagi harinya, dengan bekal seadanya dan hati yang penuh ketakutan, Anto memimpin beberapa pemuda menuju hutan larangan. Pak Karta, meskipun sudah tua, bersikeras ikut. Udara di dalam hutan terasa lebih dingin, diselimuti kabut tipis yang menambah kesan mistis. Pepohonan menjulang tinggi, daun-daun kering berjatuhan, menciptakan suara gemerisik di setiap langkah. Bau tanah basah dan lumut tercium kuat. Semakin dalam mereka melangkah, semakin pekat kegelapan. Sinar matahari nyaris tak mampu menembus rimbunya pepohonan. Keheningan hutan terasa menyesakan. Hanya sesekali terdengar suara burung hantu yang menambah mencekam suasana. Setelah berjalan hampir 2 jam, mereka tiba di sebuah tebing terjal yang menghadap ke hulu sungai. Pemandangan di depan mereka membuat mereka terkesiap. Sebuah bendungan alami yang terbentuk dari tumpukan kayu-kayu besar dan bebatuan membendung aliran sungai Batara. Air sungai tampak mengumpul di balik bendungan. Volumenya jauh lebih besar dari biasanya dan warnanya keruh seperti lumpur. Bendungan itu, gumam Anto, matanya membelalak. Selama ini kita tidak pernah tahu ada bendungan di sini. Pak Karta mendekat, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Jika bendungan ini jebol, ucapannya menggantung di udara, namun semua orang memahami artinya. Banjir bandang yang menghancurkan. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka terasa lebih dingin. Bau anyir menyeruak, disusul suara bisikan yang datang dari segala arah, seolah angin membawa pesan dari dunia lain. Hancurkan, hancurkan. Bisikan itu berulang-ulang, terdengar seperti ratapan. Mereka melihat ke sekeliling, mencari sumber suara, namun tidak ada apa-apa kecuali pepohonan yang menjulang. Bulu kuduk mereka merinding. Apakah ini bisikan Mbah Arjo? Apakah ini yang ingin dia tunjukkan? Anto melihat sebuah goa kecil di dekat bendungan. Mungkin ada sesuatu di sana, ucapnya memberanikan diri. Dengan langkah ragu, mereka memasuki goa. Di dalamnya gelap gulita, udara terasa pengap. Saat Anto menyalakan obor, mereka melihatnya. Di dinding goa terukir gambar-gambar kuno, coretan-coretan sederhana yang menceritakan sebuah kisah. Penemuan bendungan alami di hulu sungai dan ramalan kuno di dalam goa mengubah segalanya. Ketakutan yang semula melanda desa Batara kini bercampur dengan urgensi dan penyesalan. Mbah Arjo yang dulu mereka anggap pembawa sial, kini adalah satu-satunya harapan mereka. Berita tentang bendungan yang mengancam dan ramalan yang terkuak menyebar cepat di desa. Rasa bersalah menghantui setiap warga. Mereka telah mengusir seorang pria yang kini arwahnya berusaha melindungi mereka. Sesampainya kembali di balai desa, Anto dan Pak Karta menceritakan semua yang mereka lihat dan dengar. Warga terdiam, terpaku. Mata mereka dipenuhi rasa sesal. Pak Budi, sang kepala dusun, menunduk lesu. Kita telah berbuat salah, gumamnya. Suaranya serak. Kita harus menghancurkan bendungan itu, sekarang juga. Namun, tidak semua orang setuju. Beberapa warga masih diliputi ketakutan.
terutama setelah melihat kondisi bendungan yang begitu besar dan kokoh. Bagaimana kita bisa menghancurkannya? Tanya seorang warga dengan suara bergetar. Kita tidak punya alat berat. Pak Karta memandang mereka satu persatu, matanya memancarkan ketegasan. Kita harus melakukannya. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa kita. Kita bisa menggunakan apapun yang kita punya. Cangkul, linggis, tangan kosong pun jika perlu. Semangat perjuangan mulai tumbuh di antara warga yang tadinya diliputi keputusasaan. Mereka tahu ini adalah pertarungan melawan waktu dan alam. Malam harinya, ketukan itu kembali. Namun kali ini, ketukan itu tidak lagi menyeramkan, melainkan terasa seperti dorongan, sebuah panggilan untuk bertindak. Suara bisikan Mbah Arjo pun terdengar lebih jelas. Cepatlah, cepatlah. Seolah dia ikut merasakan urgensi yang sama. Rasa takut telah tergantikan oleh tekad membara. Desa Batara tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan melawan takdir dengan bantuan arwah yang pernah mereka abaikan. Keesokan harinya, meskipun langit masih gelap dan kabut tebal menyelimuti desa, seluruh warga berbondong-bondong menuju hutan larangan. Mereka membawa cangkul, linggis, tali, dan berbagai alat seadanya. Anak-anak dan wanita yang tidak bisa ikut membantu berdoa di balai desa, memohon keselamatan. Perjalanan menuju bendungan terasa lebih berat kali ini. Bukan karena medan yang sulit, melainkan karena beratnya beban pikiran dan kekhawatiran yang mereka pikul. Mereka tahu risiko yang mereka hadapi sangat besar. Sesampainya di bendungan, pemandangan air yang semakin mengumpul membuat mereka bergidik. Permukaan air tampak beriak, seolah sungai itu sendiri sedang gelisah. Anto dan beberapa pemuda lain mulai mencoba mengikis tumpukan kayu dan bebatuan dengan alat-alat seadanya. Namun, bendungan itu terlalu kokoh. Setiap kali mereka berhasil mencungkil satu batu, batu lain segera menggantikannya. Rasa putus asa mulai menyelinap. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Bukan gemuruh air, melainkan seperti suara guntur yang terus-menerus. Langit di atas mereka mulai gelap. Awan hitam tebal bergerak cepat, menutupi sinar matahari. Angin mulai bertiup kencang, menerbangkan dedaunan kering. Hujan rintik-rintik mulai turun, perlahan berubah menjadi deras. Suasana semakin mencekam. Ini pertanda, bisik Pak Karta, matanya menatap ke langit. Sungai ini akan meluap sebentar lagi. Di tengah keputusasaan itu, sebuah fenomena aneh terjadi. Di tengah bendungan, di atas tumpukan kayu dan bebatuan, muncul siluet transparan. Bentuknya kurus, compang-camping, persis seperti Mbah Arjo yang mereka lihat di jembatan. Siluet itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung, menatap mereka. Kemudian, perlahan, siluet itu mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke sebuah celah kecil di dasar bendungan, celah yang sebelumnya tidak mereka perhatikan. Celah itu nyaris tak terlihat, tersembunyi di balik lumut dan bebatuan. "Lihat," teriak Anto, suaranya sedikit parau. Dia menunjuk ke sana. Seketika, semua mata tertuju pada celah itu. Mereka segera mengerti. Mbah Arjo menunjukkan titik lemah bendungan. Dengan semangat baru yang membara, mereka mengarahkan semua tenaga mereka ke celah tersebut. Linggis dihantamkan, cangkul diayunkan, dan tangan-tangan kuat bekerja tanpa henti. Di tengah derasnya hujan dan gemuruh guntur, mereka terus berjuang, didampingi oleh siluet transparan Mbah Arjo yang seolah mengawasi dan memberi semangat. Ketukan di malam hari kini berganti dengan deburan air yang semakin kencang, seolah alam pun ikut mendesak mereka untuk segera bertindak. Keheningan yang mencekam hujan semakin deras, membasahi tubuh mereka yang lelah. Gemuruh guntur bersahutan, seolah langit ikut meraung.
Air di balik bendungan semakin meluap, menciptakan pusaran-pusaran kecil yang menakutkan. Siluet Mbah Arjo masih berdiri di atas tumpukan kayu, seolah menjadi penuntun tak kasat mata. Tangannya masih terangkat, menunjuk ke celah yang menjadi harapan mereka. Setiap dentuman linggis, setiap ayunan cangkul adalah teriakan harapan di tengah keputusasaan. Warga desa Batara bekerja tanpa henti, membuang rasa lelah dan takut. Keringat bercampur air hujan membasahi wajah mereka. Tangan mereka lecet dan berdarah, namun tak ada yang menyerah. Mereka tahu nasib seluruh desa ada di tangan mereka. Anto, dengan tenaganya yang paling kuat, terus memimpin, memecah bebatuan dengan palu godam, sementara yang lain mengikis kayu dan lumpur. Beberapa kali, bebatuan besar runtuh, nyaris menimpa mereka. Namun mereka berhasil menghindar berkat peringatan dari Pak Karta yang mengawasi dari kejauhan. Tiba-tiba, sebuah suara retakan keras membelah udara. Retakan itu bermula dari celah yang mereka hantam, lalu merambat dengan cepat ke seluruh struktur bendungan. Air yang tertahan di balik bendungan mulai merembes keluar melalui retakan-retakan itu. Awalnya hanya berupa tetesan, lalu menjadi aliran tipis. Sebuah sorakan kelegaan nyaris keluar dari bibir mereka. Namun mereka tahu ini baru permulaan. Retakan semakin lebar, aliran air semakin deras. Siluet Mbah Arjo perlahan mulai memudar, seolah tugasnya akan segera usai. Bisikan, "Cepatlah, cepatlah," berubah menjadi gumaman lirih, "Selamatkan desa." Kemudian, dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, seluruh bendungan ambrol. Air bah yang terkurung selama ini menerjang dengan kekuatan dahsyat, membentuk gelombang raksasa yang menyapu segala yang ada di jalannya. Warga yang berada di dekat bendungan segera berlari menjauh, menuruni tebing dengan kecepatan penuh. Mereka tidak menoleh ke belakang, hanya suara gemuruh air yang memekakkan telinga di belakang mereka. Pohon-pohon tumbang, bebatuan besar terguling, dan lumpur pekat menyapu hutan. Mereka terus berlari, napas terengah-engah, jantung berdebar kencang. Mereka tahu jika mereka terlambat sedikit saja, mereka akan ditelan oleh amukan alam. Ketika mereka akhirnya mencapai pinggir hutan dan melihat ke arah desa, mereka melihat pemandangan yang membuat mereka terdiam. Sungai Batara meluap, airnya naik dengan cepat, memenuhi setiap celah dan lorong. Namun, banjir itu tidak seganas yang mereka bayangkan. Air yang semula tertahan di bendungan kini mengalir deras melalui jalur sungai, namun tidak sampai melampaui batas tanggul yang dibangun warga selama bertahun-tahun. Lumpur dan sampah terbawa arus, tetapi rumah-rumah masih berdiri kokoh. Desa Batara selamat. Keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara gemuruh air yang mengalir di sungai yang tersisa. Mereka saling pandang, mata mereka dipenuhi rasa syukur dan kelegaan yang tak terhingga. Anto menatap ke arah hulu, ke tempat bendungan itu tadi berada. Tidak ada lagi siluet Mbah Arjo. Langit perlahan mulai cerah, sinar matahari menembus awan, menciptakan pelangi yang indah di atas desa. Mereka kembali ke desa, disambut isak tangis haru dan pelukan hangat dari keluarga. Bu Sumi, Bu Siti, dan warga lainnya berlarian menghampiri mereka, memeluk erat, air mata, kebahagiaan membanjiri pipi. Mereka semua tahu ini adalah mukjizat. Sebuah mukjizat yang datang dari arwah yang pernah mereka usir, dari seorang pengemis yang mereka anggap tidak penting. Malam itu, tidak ada lagi ketukan di pintu. Keheningan yang damai kembali menyelimuti desa Batara. Namun kali ini, keheningan itu terasa berbeda. Ada rasa damai yang mendalam, rasa syukur yang tak terlukiskan. Mereka telah belajar sebuah pelajaran berharga tentang prasangka dan pengorbanan. Mbah Arjo
tidak hanya menyelamatkan desa mereka dari banjir bandang, tetapi juga menyelamatkan mereka dari kebutaan hati dan kesombongan. Banjir bandang telah surut, menyisakan jejak lumpur dan trauma, namun juga meninggalkan kisah heroik yang takkan terlupakan. Desa Batara, meskipun porak-poranda di beberapa bagian, berdiri tegak, sebuah bukti nyata akan pertolongan tak terduga. Kehidupan perlahan kembali normal, namun ada yang berbeda. Warga Desa Batara bukan lagi masyarakat yang sama. Mereka adalah orang-orang yang telah menyaksikan mukjizat, yang telah bersentuhan dengan dunia lain, dan yang kini menyimpan rasa hormat mendalam kepada arwah Mbah Arjo. Tidak ada lagi ketukan misterius di malam hari. Hawa dingin yang dulu menyelimuti desa pun lenyap, tergantikan oleh kehangatan dan kebersamaan. Namun, bisikan Mbah Arjo tidak sepenuhnya hilang. Kini, setiap kali angin berdesir melewati pepohonan di dekat Sungai Batara, setiap kali air sungai mengalir tenang, mereka seolah mendengar bisikan lirih, "Jaga, desa, jaga." Bisikan itu bukan lagi ancaman, melainkan pengingat, sebuah pesan abadi dari penjaga tak kasat mata. Warga Desa Batara mengadakan upacara kecil di tepi Sungai Batara sebagai bentuk penghormatan kepada Mbah Arjo. Mereka menaburkan bunga, membakar kemenyan, dan memanjatkan doa. Pak Karta dengan suara bergetar menceritakan kembali kisah Mbah Arjo, bukan sebagai pengemis yang diusir, melainkan sebagai pahlawan yang menyelamatkan mereka. Kisah ini akan diturunkan dari generasi ke generasi agar tidak ada yang melupakan pengorbanan Mbah Arjo. Pak Budi, sang kepala dusun, menginisiasi pembangunan sebuah monumen kecil di dekat jembatan tua, tempat Mbah Arjo menampakkan diri. Monumen itu sederhana, hanya berupa batu besar yang dipahat dengan gambar tangan menunjuk ke hulu sungai, sebagai simbol petunjuk yang diberikan arwah itu. Setiap warga yang melewati monumen itu menundukkan kepala sebagai tanda terima kasih dan penghormatan. Kisah Desa Batara dan arwah pengemis Mbah Arjo menyebar luas ke desa-desa tetangga. Banyak yang datang berkunjung, ingin melihat langsung desa yang selamat dari banjir berkat pertolongan arwah. Ada yang percaya, ada yang ragu, namun tak dapat dipungkiri ada aura misterius yang menyelimuti Desa Batara. Beberapa orang bahkan bersumpah melihat bayangan tipis melintas di tepi sungai saat senja, seolah Mbah Arjo masih setia menjaga. Cerita ini mengajarkan mereka bahwa terkadang pertolongan bisa datang dari tempat yang tidak terduga, bahkan dari mereka yang pernah kita abaikan atau hina, bahwa takdir dan tahayul bisa saling terkait, dan bahwa ada kekuatan di luar nalar manusia yang bekerja di dunia ini. Ketukan di malam hari, penampakan yang menakutkan, bisikan dari dunia lain, semua itu adalah cara Mbah Arjo untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan pesan, untuk menyelamatkan. Setiap kali hujan deras turun, setiap kali Sungai Batara meluap, warga Desa Batara tidak lagi diliputi kepanikan. Mereka menatap sungai dengan rasa hormat, seolah sungai itu adalah perpanjangan dari Mbah Arjo. Mereka percaya arwah sang pengemis akan selalu menjaga desa mereka, melindungi mereka dari bahaya. Ketukan yang dulu menyeramkan, kini menjadi melodi pengingat, sebuah bukti nyata bahwa kebaikan abadi melampaui batas kehidupan dan kematian. Di Desa Batara, kisah Mbah Arjo bukan sekadar legenda horor atau misteri. Ini adalah bagian dari identitas mereka, sebuah pengingat abadi bahwa terkadang yang tidak terlihat justru yang paling nyata, dan yang paling menakutkan justru yang paling menyelamatkan. Kisah ini akan terus hidup di setiap bisikan angin malam, di setiap gemericik Sungai Batara, dan di setiap ketukan pintu yang mungkin suatu hari nanti kembali terdengar membawa pesan dari alam gaib. Percayalah,
Kisah ini benar-benar bisa terjadi di dunia nyata, karena di balik setiap mitos seringkali tersimpan kebenaran yang lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Kisah Desa Batara dan arwah Mbah Arjo akan selalu menjadi pengingat. Terkadang, peringatan datang dalam wujud yang paling tak terduga, dan keselamatan lahir dari ketakutan terdalam. Ketukan itu mungkin telah berhenti, namun bisikan sungai dan kisah heroik sang pengemis akan terus bergema, memastikan kita tak pernah lupa. Di balik setiap teror, bisa jadi ada pengorbanan yang menyelamatkan. Percayakah Anda bahwa arwah benar-benar bisa menuntun kita dari kegelapan,